aku takut kak, kalau latihan beban ntar badan aku berotot kayak binaragawan. Hah? Gimana? Gimana? Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Makasih ya sudah klik video ini. Kalian apa kabar nih? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Aku mau cerita sedikit ya Sob ya. Jadi berat badan aku tuh naik. Kelihatan nggak? Agak tembem ya. Nah, namanya juga habis lebaran tuh pasti kan banyak makanan tuh. Banyak kue-kuean, banyak keripik, apalagi godaan masakannya emak. Beuh, gak nahan banget. Hampir seminggu Sob makan lauk opor ayam sama sayur nangka mulu. Tapi ya gak bosen ya, enak sih soalnya. Padahal kan semua makanan itu tinggi kalori ya. Nah, karena seminggu aku makannya kacau begitu, akhirnya berat badan aku naik 2 kilo. Tapi nggak apa-apa sih, ntar juga bisa turun lagi. Kenapa aku cerita soal kenaikan berat badan aku ini? Karena topik hari ini pas banget Sob sama yang lagi aku alamin, yaitu tentang penyebab kenaikan berat badan atau penyebab kegemukan. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga ya lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Penasaran sama pembahasannya? Tonton sampai habis ya! Jadi, kenapa berat badan bisa naik? Jawabannya simpel, karena kita selalu makan lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus kebanyakan tuh pada nyalahin nasi putih deh. Gara-gara nasi putih nih, berat badan aku naik. Gara-gara nasi putih nih, aku jadi gendut. Ya enggak? Kasihan loh nasi putih disalahin terus, padahal kan kita yang pola makannya kacau. Contoh nih, makan kue. Makan sepotong ingat, makan sepiring hilaf, makan 3 piring amnesia. Coba deh introspeksi diri kalian, terutama soal lifestyle nih, kayak pola makan, pola tidur, aktivitas, dan juga olahraga. Udah berapa banyak junk food, fast food, dan makanan tinggi kalori yang lain yang udah kalian makan dalam sehari, seminggu, setahun, bahkan 10 tahun. Itu yang bikin kalian gemuk. Kalian makan berlebihan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi lemak itu numpuknya sedikit demi sedikit Sob, nggak langsung banyak. Nggak mungkin kalian hari ini makan banyak banget, besoknya langsung gendut. Kan nggak gitu ya, karena pola makan udah kacau, dan juga berlangsung dalam waktu yang lama, nggak kerasa akhirnya berat badan naik deh. Nah, pas udah gendut, baru deh nyadar pingin diet. Tapi anehnya, kebanyakan orang yang diet itu pengen cepet-cepet kelihatan hasilnya, pengen cepet-cepet kurus, langsing gitu. Kan nggak bisa ya. Biasa nih, cicak. Padahal kalian gemuk juga butuh waktu yang lama, begitu juga buat kurus, kalian juga butuh waktu. Nggak bisa dong kalau minta kurus dalam waktu semalam, emangnya sulap? Ini nih yang perlu kalian pahamin. Diet itu butuh waktu, butuh proses panjang, nggak ada yang instan. Ada ding yang instan? Mie instan? Diet itu pelan-pelan, terus-menerus, konsisten dalam jangka waktu yang lama. Diet itu nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi jadiin diet ini pola hidup kalian yang baru. Makanya aku selalu bilang jangan pernah diet ekstrim. Diet itu yang fleksibel aja, jadi tetap bisa makan banyak, tapi berat badan bisa turun. Enak nggak tuh? Jadi, selama kita menjalani program diet, kita juga nggak akan kelaparan. Karena diet itu pengaturan pola makan, bukan ngurangin makan.
Ingat ya, jadi bukan ngurangin makan jadi sedikit banget, bukan. Tapi mengganti jenis makanannya menjadi yang lebih bernutrisi dan juga yang rendah kalori. Tapi ini berlaku buat yang makannya normal ya. Kalau yang makannya banyak banget porsinya ya emang sedikit demi sedikit harus dikurangi. Dan jangan pernah berpikiran kalian mau diet, mau makan sesedikit mungkin, mau olahraga mati-matian biar cepet turun. Ntar kalau udah langsing, kalian mau balik lagi ke kebiasaan lama. Stop it! Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Jangan pernah. Sia-sia dong kebiasaan sehat yang udah kalian bangun dengan susah payah selama diet. Makanya aku selalu bilang, dietlah yang fleksibel, yang bisa kalian lakuin dalam jangka panjang, yang bahkan gak kerasa kalau kalian lagi diet saking enjoy-nya. Kalau kalian diet ekstrim, contoh makan cuma 500 kalori per hari, terus olahraganya lebay berjam-jam, sehari bisa 2-3 kali. Turun nggak? Iya turun, cepet banget malah turunnya. Tapi ingat, itu yang turun bukan 100% lemak sob, tapi air dan juga otot. Ntar kalau udah kurus, kalau kalian makan agak banyakan dikit, bakalan cepet banget naiknya sob. Bahkan naiknya bisa lebih banyak daripada yang udah kalian turunin. Jadinya yoyo diet deh. Abis turun, ntar naik lagi. Balik kebiasaan lama, naik lagi. Diet lagi, turun lagi, naik lagi gitu, terus gak ada habisnya. Kenapa berat badan bisa naik lagi? Padahal kan udah sukses dietnya. Salah satu penyebabnya karena kalian balik lagi ke kebiasaan lama, yaitu makan berlebihan. Padahal kalau udah kurus, kebutuhan kalori harian kalian otomatis berkurang. Jadi lebih sedikit, nggak kayak dulu lagi pas masih gendut. Jadi istilahnya itu setiap orang udah punya jatah makannya masing-masing. Ini yang gendut makannya segini, yang kurus makannya segini. Jadi nggak bisa kalau yang kurus mau makan banyak, itu nggak bisa. Jadi, apa kita harus diet selamanya? Ya enggak lah. Dietlah sampai kalian mencapai target. Ntar kalau target udah tercapai, kalian makan di kalori maintenance, yaitu kalori masuk sama dengan kalori keluar. Jadi balance gitu ya, seimbang ya. Makanya aku sering banget bilang ke kalian, jangan pernah diet ekstrim. Ini aku ulang-ulang terus ya, biar kalian tahu dan paham bahayanya diet ekstrim. Mulai dari badan gampang capek, gangguan jantung, gangguan hormon, sampai kanker. Ngeri nggak tuh? Diet yang benar itu perlahan, bertahap, defisit kalorinya terukur, olahraga secukupnya sambil meningkatkan massa otot. Banyak nih yang tanya, Kak, kenapa sih harus ningkatin massa otot? Emangnya massa otot penting ya? penting banget sob, karena otot itu ibaratnya kompor. Bukan kompor yang suka manasin suasana ya, bukan. Otot itu bisa membakar lebih banyak kalori. Jadi semakin tinggi massa otot yang kita punya, semakin banyak juga kalori yang terbakar. Jadi harus latihan beban ya kak ya? Iya dong. Selain itu, cukupin juga kebutuhan protein harian kalian. Tapi aku takut kak, kalau latihan beban ntar badan aku berotot kayak binaragawan. Hah? Gimana? Gimana? Pengen ketawa tapi takut dosa. Ini nih yang perlu dilurusin. Kemungkinannya itu sangat kecil buat cewek berotot kayak binaragawan. Karena cewek kan nggak punya banyak hormon testosteron kayak cowok. Kalau kalian pernah lihat cewek yang berotot kayak binaragawan itu, dia itu suntik steroid anabolik. Latihan beban buat cewek itu bertujuan buat membentuk badan biar lebih bagus sob. Karena orang yang massa ototnya tinggi, pasti massa lemaknya itu rendah. Jadi kelihatan dari bentuk badannya bagus gitulah ya. Biasanya orang yang begini, dia itu dietnya fleksibel, olahraga secukupnya, makan dan tidur teratur, dan fokus ke latihan beban. Semua itu dilakuin secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Bahkan seumur hidupnya sob.
Karena kan udah jadi lifestyle, udah nyaman gitu. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan aku tentang penyebab kegemukan atau penyebab kenaikan berat badan. Di videoku yang selanjutnya akan aku bahas penyebab kenaikan berat badan yang lain. Jadi, ditunggu ya. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya sob buat melengkapi. Komen juga di bawah apakah video kali ini bermanfaat. Kalau iya, silakan share ke media sosial yang kalian punya biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih sudah menonton. See you on my next video. Bye-bye.